Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan berbicara tentang hak cipta. Jadi banyak saya lihat di YouTube itu hak cipta lagu seseorang itu banyak diklaim oleh pihak lain. Seperti contohnya lagu Minang. Jadi lagu Minang ini seperti saya sendiri, saya seorang anak dari pencipta lagu Minang. Ketika saya membuat backsound dengan lagu Minang, ayah saya sendiri ada yang mengklaim. Nah ini, saya kadang-kadang bertanya apakah lagu Minang ini tidak masuk di dalam undang-undang hak cipta karena terlalu mudah untuk dipindah tangankan saya lihat. Jadi kan kalau hak cipta itu ada hak moral, ada hak finansial. Jadi kalau yang mengklaim tanpa izin itu saya pengen tahu dari mana dasarnya. Nah ini yang banyak orang-orang awak itu mempadiakan saja hak ciptanya. Bang Nuri dari kalau masalah hak cipta itu apalagi kayak Davan itu adalah ciptaan dari ayah kandung ya, iya. Ayah kandung sendiri. Tapi diklaim sama orang lain. Diklaim sama orang lain. Ayah tidak pernah dapat sepeser pun. Padahal di dalam undang-undang hak cipta itu baik dari mulai ciptaan lagu, komposisi musik itu berlaku 70 tahun selama orang itu hidup dan 70 tahun setelah dia meninggal. Nah itu diklaim terus orang kayak yang begitu banyak ciptanya lama sih diklaim diambil keuntungan dari situ. Itu kan pindah tangan kayak gitu tuh harus ada persenannya, ada perjanjiannya deh. Iya betul. Kalau itu memang harus diklaim jadi bagi si pihak pencipta pertama yaitu ayah kandung dari Davan sendiri itu harus diklaim. Jadi orang kayak kok tanya sampai gini tidak ada dapat keuntungan dari itu doh. Padahal laporan itu masuk dari klaiman itu kan banyak PT masuk doh. Iya betul. Iklan masuk di situ terus setelah dimonetasi oleh pihak ini aja. Nah itu solusi dari yang sebagai seniman Minang gitu Pak. Ya kalau itu lagu itu lah di Bali atau caranya? Enggak, jadi kan orang Gaiwa kan rekaman. Menciptakan lagu gua dipakai oleh Rekor. Rekor menjual saham ke pihak satu lagi. Ya pihak satu lagi kok menjual lo memindah tangan kan tanpa mengabari sang pencipta. Dan tuh orang ketiga gua mahak paten kan di lagu bahwa itu adalah lagunya. Iya. Milikinya. Nah, itu bayu kan. Jadi ini jadi pelajaran untuk awak kasadonyo sebagai seniman Minang. Banyak yang dirugikan kayak Al Glory. Kayak ada Seksi Budiman ingin mengumpulkan senimanku untuk mengurus persoalanku kan. Tapi senimanku karena mungkin entah dia hanya sagan saya kadang-kadang tidak kompak. Nah, itu soalnya yang paling penting ku dari masalah itu kok kalau diurus. Kalau dari Yan kan kini kau mau urus RSM Rumah Seniman Minang. Nah permasalahan yang terberat tuh tentang hak cipta gini kok, hak cipta kok dari Yan. Jadi lama saja lagu orang kayak awak telepon ke orang kayak kok diklaim orang kayak ada yang menjual lagu. Walaupun dijual pun lagu itu tetap ada hak moral. Hak moral tuh tetap ada fee. Ya gitu maksudnya. Nah itu persoalan yang banyak terjadi di penyanyi-penyanyi Minang gini. Giliran ingin maurinya lari seorang. Bentuk orang tak tahu lah. Nah harusnya sebagai seniman Minang kita kok harus kompak. Kayak gitu dari kayak mungkin Yeyen Kajai, Upi Isil nggak karya gitu. Yo kalau Upi Isil karya. Ya Upi Isil. Mana tuh? Masalah hak cipta. Nah itu kayak Al Glory. Jadi yang nonton tembus lah. Jadi pihak produser bawa ke kamaponnya awak ndak kompak loh. Ya sebenarnya itulah kekurangan dari seniman Minang yaitu baik yang tergabung di produser, pencipta lagu atau penyanyi, kekompakan itu yang kurang. Jadi kalau dibandingkan yang
di belantika musik nasional Iya. Jauh ketinggalan tentang manajemennya. Solusi untuk Mauri Igoko bagi kira dari yang apa yang harus kita patuhi? Ada langkah-langkah kira-kira. Iya, langkah-langkah itu mungkin untuk tahap awal itu harus mengompakkan dulu, Iya. Membuat sebuah komunitas ya. Membuat sebuah komunitas mungkin dengan salah satu contoh kecil kayak komunitas Rumah Seniman Minang itu. Itu ada Rumah Seniman itu Seniman Minang itu tergabung berbagai macam profesi seniman yang berasal dari ranah Minang. Nah, mungkin dari organisasi seperti itu bisa untuk mengklaim sesuatu, mau balik ya. Betul. Mengurusi balik masalah itu. Masalah itu. Kita tuh ke depannya awak harus ada lagu Minangko wadah khusus untuk mengayomi lagu Minang yang menjamah sampai ke media. Betul. Media elektronik itu udah. Jen gampang-gampang saya kadang-kadang produser gua kan lima paruik kakak yang lo depan kan. Itu lagi nih sebenarnya Pan yang terjadi di individu-individu seniman Minang itu ini asal PM saja. Tahu Iya. kan PM? Atau Piti Maswa. nah iya tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang ciptaan tak warnanya balik gitu. Iya. Kadang-kadang ciptaan tuh dibayar 500 sampai 1 juta kalau tak salah. Sudah tuh diciptakan lagu tanpa konfirmasi, dijual sahamku kanyin ciptaanku kawa bla 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 bla. Iya. Jadi pihak tuh sembarang klaim saya, dan tuh katanya itu klaimanku dapat bagian ternyata tidak. Itu klaim tuh berlanjut bertahun seumur hidup ada di situ. Iya betul. Sampai pajak masih membayar seumur hidup ada di situ. Itu bisa menghasilkan miliaran padahal membeli 1 juta. Jadi di situ membuat seniman-seniman Minang wako jadi semakin terpuruk. Nah, itu tadi ya. Oke, itu sanak sadonyo, semoga tayanganku menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua semakin kompak seniman Minang. Bagaimanapun hak cipta, lagu, musik itu adalah kekayaan intelektual yang harus kita jaga bersama-sama, harus kita jaga secara pribadi. Jangan dididik orang-orang itu untuk menjadi rampok. Didik orang-orang itu untuk menjadi pribadi yang selalu berkarya. Mentang-mentang dia punya duit, dia bisa memakai hak kita kapanpun dimanapun. Terus kita gimana? Ini buat anak cucu kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.